Oke guys, kembali lagi di channel Ahaban. Ya, udahlah. Oke, kita lanjut lagi tentang 10 tips belajar pemrograman. Nah, kenapa gue kosongin? Karena gue akan membahas satu per satu. Ya. Jadi apa aja sih lagi kan? Untuk belajar programming itu tipsnya apa aja? Ini sebenarnya hampir yang gua tips ini hampir ini gua rangkum dari namanya selama gua belajar ya. Jadi ya mungkin ini bisa buat jadi referensi kalian ketika belajar pemrograman. Oke, kita lanjut aja. Yang pertama yaitu siapkan namanya tujuan. Tentukan tujuan. Tentukan tujuan kamu. Nah, kenapa gue sebut tujuan? Ya, karena ketika kalian belajar pemrograman itu nggak selalu mudah ya. Ya awalnya sih mudah, begini doang. Cuma ntar lama-lama kalian akan menemukan bug, error, segala macam yang tidak kamu mungkin pahamin, belum pernah ketemu gitu. Nah, makanya siapkan tujuan kalian belajar pemrograman itu apa. Nah, setelah kalian tentukan tujuan pemrograman, kenapa kalian tentukan pemrograman apa namanya? Tentukan tujuannya. Ketika kalian merasa insecure atau merasa lelah atau merasa kok gua gini-gini baik gitu ya, nggak ada perkembangan sama kayak gua gitu ya, stuck di tempat. Ya itu kan tentukan kembali lagi ke tujuan kalian, yaitu apa? Tentukan tujuan kalian itu apa sebenarnya belajar tentang belajar pemrograman. Setelah kalian menentukan tujuannya, yaitu yang kedua adalah siapkan mental ya. Nah, di sini mental kalian akan diuji. Kok diuji bang? Nah, kenapa diuji? Karena kalian akan menghadapi namanya yaitu ya, kalian akan menghadapi namanya error yang mungkin kalau misalnya kalian kaum otodidak, mungkin kalian akan menghadapi error yang dijawabnya itu sampai sebulan, 2 bulan. Itu gue pernah alami tuh gitu, sebulan 2 bulan dan sampai nggak fix gitu ya, sampai nggak selesai. Itu pernah gue alamin sekitar 1 bulan penuh. Itu gue nggak ketemu tuh error kayak gimana, sampai gue pengen nangis gitu. Gue pernah seperti itu. Yaitu karena mental gue ketika mental gue lemah, gue akan kembali ke tujuan gue. Tujuan gue belajar pemrograman itu apa? Yaitu misalnya gue tujuannya pengen menjadi back end atau front end segala macam, itu tujuan gue. Nah misalnya seperti itu, tapi gue rahasiain tujuan gue apaan karena gue nggak mau. Nah, setelah mental kalian lebih kuat dan siap untuk menjalani bahasa pemrograman, silahkan lanjut nomor 3. Nomor 3 apa bang? Nomor 3 yaitu pilih bahasa pemrograman. Nah, setelah kalian pilih bahasa pemrograman, gak usah kebanyakan milih dah. Ambil satu dah. Misalnya kalian tanya-tanya nih, apa sih buat belajar pertama kali pemrograman itu apa? Misalnya
gua di front end, misalnya gua ngambil di JavaScript, atau misalnya kalian mau ngambil Python, atau kalian mau ngambil apalagi itu bahasa-bahasa Java atau Golang atau segala macam, itu berbagai macam bahasa. Tapi jangan kelamaan milih nih. Biasanya rata-rata kalau orang banyak milih, lama-lama nggak jadi juga, dan lama-lama tujuan dan mental kalian akan down gitu. Setelah kalian pilih, misalnya kalian milih JavaScript ya, atau JS, ya garis miring JavaScript ya. Nah, setelah kalian milih JS atau JavaScript, kalian lanjut ke nomor 4. Kok belum selesai, lanjut aja bang? Ya kalau udah milih JavaScript, silakan kalian lanjut nomor 4 nih. Apa nomor 4? Yaitu cari jalur atau sumber belajar. Atau sumber belajar. Nah, cari jalur itu yang seperti apa sih? Cari jalur sumber belajar. Sumber belajar ini adalah pacuan. Contohnya, ya ini gue bagi dua aja ya. Misalnya begini. Gue bagi dua aja seperti ini ya. Cari jalur, contohnya. Kalian mau masuk jalur apa nih? Namanya front end, ya. Front end apa? Developer, ini ya. Developer. Nah, di jalan developer itu apa aja sih? Apa aja isinya? Ada misalnya kalian bisa belajar pertama kali adalah HTML, CSS, dan satu bahasa pemrogramannya adalah JavaScript. Nah, silakan. Ada lagi nanti di bagian backend. Bagian apa lagi? Silakan kalian isi di sini. Misalnya kalian belajar tentang JavaScript, atau Node.js, atau misalnya apa gitu ya, Golang misalnya ya kan, Golang segala macam terserah. Karena ini dibagi dua ya, ada backend, ada front end gitu. Kalau ada backend ya, misalnya ada front end, ada back end. Kalau back end itu banyak ya. Nah, terus gimana sih caranya supaya gue tahu nih jalurnya seperti apa? Nanti gue akan bahas sih di sini. Silakan kalian kunjungin, namanya roadmap.sh. Ya, jadi ada HTML, CSS, JavaScript, ini adalah dasar. Ya, kalau gua nggak tahu ya kalau backend bagaimana, tapi kalau front end ini bagian dasarnya ya. Dasar. Nanti kalau udah masuk dasar ya silakan. Tapi yang gue saranin adalah ketika kalian belajar ya pilih satu bahasa pemrograman aja dulu. Nah, kalau misalnya cari jalurnya dulu. Pilih bahasa pemrogramannya, fokus kepada bahasa pemrogramannya, langsung di combine dengan cari jalur belajarnya mau apa? Mau front end atau back end. Kalau misalnya mau front end, kuasain minimal tahu HTML dan CSS atau tahu dasarnya dulu, baru gabungin ke combine ke JavaScript. Kalau misalnya mau backend, silakan. Kalau nggak Node.js, ini masih JS juga ya, tapi ini mungkin nggak tahu, kurang paham Node.js, silakan digabung, combine aja gitu. Tapi yang pertama kalian adalah pilih bahasa pemrograman dulu ya, jangan langsung pilih jalurnya dulu ya. Roadmap.sh, silakan kalian kunjungin. Di sini ada berbagai macam jalur-jalur yang kalian akan tempuhin, atau kalian akan mungkin yang kamu otodidak yang belum terarah, silakan di sini. Di sini ada baru lagi ya. Di sini ada front end, back end, DevOps, Android, DBA. Di sini ada juga tool basic skill trees atau React, Angular, Vue, Python, Go, dan Java. Silakan, di sini ada roadmapnya. Kalau kalian mau memahamin front end, di sini juga nanti gue akan bahas tentang jalurnya seperti apa. Tapi gue akan bahas tentang 10 tips belajar pemrograman. Nah ya, setelah cari jalur, yaitu cari sumber belajar atau referensi kalian. Contohnya, kalau kalian mau cari di channel YouTube,
ya kan? Biasanya kan banyak tuh ya channel YouTube. Yang kalian silahkan cari di sini apa aja sih channel YouTube yang bisa belajar pemrograman. Contohnya yang gua saranin buat ikut belajar yaitu Kang Sandi, buat programming Unpas, programming atau tuh gimana Unpas atau WPU lah singkatannya lah. Silakan di WPU gitu ya, ketik aja di YouTube WPU gitu, udah kelar tuh, ketemu langsung. Atau di apa namanya Kang Hilman, gue lupa nama channelnya. Ya silakan dicari di situ. Misalnya ya yang gue paham di sini. Oh ya, sekolah coding. Sebentar. Di WPU bisa. Tentunya ya di sekolah coding. Terus ada banyak lah di situ ya yang gue hafal mungkin sekolah coding ya. Lagi apa gue lupa namanya ya. Nah, silakan udah menemu nih jalurnya seperti apa, sumber belajarnya seperti apa, lanjut ke nomor 5. Di nomor 5 ini adalah buat suatu dari hasil belajar. Artinya kalian udah langsung buat ya. Sesuatu dari hasil belajar. Nah, buat sesuatu dari hasil belajar seperti apa buat sesuatu? Contohnya kalian buat yang nggak ribet-ribet, apa namanya ya, website statis atau portofolio gitu ya. Portofolio atau lagi misalnya to-do list yang paling banyak digunakan, to-do list misalnya untuk mengecek to-do list, atau jam, atau lagi kalkulator dan lain sebagainya. Itu kalian silakan kunjungin lagi belajar. Dengan kalau misalnya gue belajar itu sistemnya menggunakan sistem ATM ya bos, bukan ATM anjuran tunai mandiri, bukan ya. Jadi sistemnya ATM. Apa tuh bang sistem ATM? Nah, ATM itu adalah amati, hanya amati, P-nya tiru, M-nya modifikasi. Nah, terserah tuh. Amati dulu pertama. Kalian ketika sudah mengamati, mencermati, memahami, baru kalian tiru. Pertama tiru, tonton dulu videonya sampai selesai, sambil ditiru juga. Setelah itu modifikasi. Nah, kalau modifikasi minimal kalian harus tahu dulu nih dasarnya seperti tadi ya. Nih ya. Karena sebelum kalian mengamati sebelum kalian memodifikasi, kalian harus amati dan cermati dulu, baru kalian bisa memodifikasi. Biasanya kalau misalnya di HTML itu ada banyak tag, terus di CSS bagaimana cara men-style CSS di internal maupun di eksternal, atau di JavaScript misalnya cara membuat function atau buat apa segala macam, itu cara seperti itu. Baru kalian modifikasi dari mulai JavaScript-nya, CSS-nya, dan HTML-nya. Terserah kalian mau dimodif seperti apa. Nah, setelah itu baru kalian buat seperti ini, atau yang enggak ini ya, bukan ini juga sih. Jadi setelah kalian bikin satu produk atau suatu karya kalian sambil kalian ikutin tutorialnya dari YouTube ataupun dari blog. Misalnya banyak dari blog tuh banyak. Nah, setelah itu sudah membuat 5 ini, sudah membuat dari hasil belajar. Lanjutnya yang nomor 6. Nah, dari hasil belajar ini biasanya sih rada lama juga ya. Maksudnya rada lama itu ya proses kalian tuh rada cukup lumayan lama kalau gua itu, tapi beda-beda sih manusia sih. Yang keenam adalah dokumentasi. Belajar kalian kurang A. Nah,
maksud dokumentasi ini adalah kalian foto hasil belajar kalian dari mulai contohnya foto pertama misalnya contoh pertama kalian baru bisa buat portofolio ya kan, portofolio kalian foto portofolio atau folio. Nah, kalian foto nanti keduanya meningkat tuh, dimodif lagi portofolionya, terus modifikasi lanjut lagi ke nomor 3, nanti difoto lagi segala macam aktivitas kalian selama belajar coding. Nanti di situ ketika kalian lupa atau kalian bisa lihat foto berikut. Oh ini tuh awal pertama kali gue belajar tentang portofolio. Ketika kalian lupa tag atau lupa apa, kalian bisa mereview ulang lagi codingan kalian yang sebelumnya, seperti itu. Nah, setelah sampai di nomor 6, dokumentasikan, terserah ya kamu bikin status kayak pakai pindah tersimpan di handphone atau di laptop kalian. Dan nomor 7, belajar dokumentasi ya. Bukan aja belajar baca. Dokumen. Nah, belajar dokumentasi ini minimal kalian mengerti bahasa Inggris, bukan paham. Paham bagus. Bahasa Inggris yang pertama. Terus kalau bisa cara baca juga harus bisa. Karena di dokumentasi itu tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah kalian. Nah, contohnya nggak usah jauh-jauh deh. Contohnya apa nih? Misalnya di sini kita cari ya. Contohnya di sini kita cari Bootstrap aja dulu ya. Mungkin ada, cuman nggak sampai seluruhnya ya. Yang gua tahu nggak ada sih kalau misalnya nih. Ya, misalnya kita cari Bootstrap. Sebentar, gua cek dulu dia ngerekam atau enggak. Oke, baru 16 menit. Kita lanjut, santuy. Aduh, lemot banget. Nah ya, nih Bootstrap. Sekelas Bootstrap lagi. Bootstrap aja, Bootstrap lagi. Nih, Bootstrap itu udah bukan menggunakan sih, yang dari dulu menggunakan ya. Dia menggunakan bahasa Inggris, gak ada tuh dokumentasi yang menggunakan bahasa Indonesia. Semuanya rata-rata. Contohnya nih ya. Contohnya seperti ini. Walaupun ini framework sebenarnya bukan dokumentasi, bukan ini ya. Ini sepertinya juga bahasa Inggris tuh. Rata-rata powerful JavaScript plugin without jQuery. Ini harus bisa minimal baca atau memahami kalimat tersebut gitu. Oke, seperti itu. Nah, setelah masuk ke nomor 7, kalian bisa membaca dokumentasi dan biasanya rada malas juga, sama kayak gue juga rada malas baca dokumentasi. Tapi meminimalisir ya. Setidaknya kalian harus bisa baca dokumentasi walaupun rada malas gitu ya. Tapi harus bisa baca dokumentasi gitu. Jangan malas gitu ya. Lanjut ke nomor 8. Kita bahas nomor 8. Apa itu? Berdamai dengan error. Ya, yang nomor 8 berdamai dengan error. Yang tadi gue bahas kembali lagi ke nomor 2. Kenapa berdamai dengan error? Karena makanan sehari-hari programmer adalah error. Ini makanan sehari-hari. Kalau kata siapa ya, gue lupa ya. Kalau nggak error katanya, kalau kata siapa gitu, gue lupa. Kalau nggak error, kalau nggak error apa gitu, gue lupa. Kalau nggak error nggak asik katanya. Nggak asik atau gimana ya? Kalau nggak error nggak asik gitu. Kalau kalimatnya seperti itu. Jadi error ini yang makan sehari-hari. Jadi kalau misalnya ada error atau segala macam ya jangan ngeluh. Ini error, ini error, aduh. Error emang makan sehari-hari, boleh ngeluh, cuma jangan tiap hari ngeluh gitu ya. Kecuali emang kalian udah
stres, mumet, baru kalian tidur. Jangan lu error, jujur deh. Gue belajar coding itu selama berapa tahun ya, 2 tahun kebelakang itu gue belajar error, menemukan error itu karena gue udah mumet otaknya. Gue istirahat, setelah itu taunya lupa pertama titik koma atau typo atau segala macam, itu bisa terjadi error tuh. Biasanya sih error tuh karena kurang tag, salah penulisan atau penempatan, atau apa namanya ya, gue lupa. Itu biasanya seperti itu, atau kurang titik tanda koma gitu ya. Itu seperti itu, berdamai dengan error. Jadi ketika error kalian tidak terjawab selama 1 bulan, kembali lagi ke nomor 2, siapkan mental dan tujuan. 1 nih, kalau kalian udah kuat nih di antara ini, ya udah landasan dasarnya aja udah ketuat, bobonya sudah bisa lah, minimal bisa tahu ya. Oke, lanjut nomor 9, yaitu bergabung ke komunitas. Nah, komunitas ya, yang sekarang banyak itu komunitasnya JavaScript. Ada juga sih, kalau misalnya gua bener-bener JavaScript, banyak komunitasnya karena kan banyak ya JavaScript tuh. Bergabung ke komunitas, dari mulai kalian diskusi bahas tentang codingan atau segala macam, biasanya tentang bagaimana sih cara coding, bagaimana sih ini, kalian silahkan diskusi di situ. Atau ketika kalian terada error, kalian bisa bertanya di komunitas tersebut. Contohnya kan mencari komunitas yang kalian pelajari tentang front end kalian mempelajari tentang JavaScript, kalian cari tuh komunitas tentang JavaScript. Silahkan kalian cari, banyak kok JavaScript di Facebook, di Discord ada juga, di WhatsApp juga ada, biasanya seperti itu, ada banyak komunitas. Nah, yang ke-10 yaitu kembalikan ilmu yang kalian dapat ke orang lain. Artinya ini sebagai amal jariah ya, kalau bisa dalam agama gitu ya. Ini sebagai amal jariah, jadi kembalikan ilmu yang kalian dapat itu sebagai amal jariah. Ketika kalian sudah bisa, kalian ajarkan orang yang belum bisa, atau ajarkan kepada orang yang mau belajar gitu ya. Setidaknya seperti itu. Jadi ada mutualisme gitu, saling menguntungkan gitu ya. Jadi nggak, ya kalau gue kan anak pesantren dulu ya, gue pernah dapat mafudot tuh. Kalau misalnya ilmu tidak bukan ilmu ya bisa ilmu tidak disebut itu bagaikan pohon tak berbuah gitu. Mafudotnya gue lupa, itu gue dulu belajar di pesantren seperti itu. Nah, sama codingan juga seperti itu. Ketika kalian belajar coding, sudah bisa, sudah paham, share lagi ilmunya ke teman kalian yang belum paham. Nanti yang gue pernah bahas itu tentang gue lupa nama videonya apa, silahkan kalian cek, kulik tuh di YouTube gue pernah bahas tentang kalau kalian mengajarkan ke orang lain, berarti kalian menyimpan data kalian ke orang lain. Ketika kalian lupa, kalian bisa menanyakan ke orang yang kalian ajar. Artinya kalian mempunyai 2 harddisk. Harddisk yang pertama nih dari otak kalian. Harddisk yang kedua itu dari teman kalian yang kalian ajar. Nah, itu ketika kalian seperti ini enak kan, kalian mempunyai 2 hari. Jadi ketika kalian lupa, kalian bisa nanyakan ke orang yang sudah diajarin sama kalian, atau yang disebutnya ya 2 hari yang gue sebut itu. Jadi ketika gue nanya itu, gue memanfaatkan hari mereka sebagai data penyimpanan gue, karena kan gue setiap manusia pasti punya lupa gitu ya, nggak lupa gitu. Nah, tetapi kalau gua ada 11, ya satu lagi deh. Setelah bergabung ke komunitas, gua itu nomor 10-nya
Kalau ini kan nomor 10 langsung kembalikan ke orang lainnya. Kalau ini nomor 11. Kalau gue nomor 10-nya yaitu mengikuti ragam kegiatan webinar atau biasanya workshop atau biasanya adalah bootcamp gratis ya. Biasanya kalau mini school, bootcamp lagi, mini school biasanya kalau mini school tuh dapatnya 3 hari atau 4 hari, 3 hari atau 4 hari, biasanya 4 hari. Nah, biasanya di mini school ini itu ada project sebelum kalian mendapatkan sertifikat kelulusan gitu ya. Nah, setelah kalian mengikuti workshop, webinar, dan segala macam, ini kalian bisa menjadikan referensi kalian ketika apa yang diajarkan oleh mereka atau mentor yang udah berpengalaman di bidang tersebut. Kalian bisa menjadikan tuh, misalnya jadi bahan pengingat kalian ketika webinar atau workshop itu dicatat atau enggak digambar gitu. Menurut pendapat kalian bagaimana? Terus jangan sungkan ketika ada sesi pertanyaan yang menurut kalian itu bidang kalian, tanyakan. Itu salah satu ciri gue ketika gue webinar atau workshop, itu gue pasti menanyakan apapun itu. Nah, kalau mini school biasanya workshop atau biasanya kalau mini school itu ada, kalau workshop dan webinar biasanya juga ada sih kalau misalnya project-project tersebut. Mini school atau bootcamp biasanya ada tugasnya entah buat portofolio atau buat websitenya yang menurut tergantung dari yang sesuai yang schedule mereka, biasanya sih portofolio. Nah, dari kegiatan ragam ini baru kalian memberikan ilmunya ke teman kalian gitu. Seperti itu ya guys. Jadi belajar pemrograman itu ya seperti itu. Jadi nggak dibilang mudah nggak mudah, dibilang susah juga nggak terlalu susah gitu ya. Jadi ya misalnya kalau gue sih standar aja gitu ya. Susah karena gue belum memahaminya gitu mungkin. Tapi jujur bahasa pemrograman itu susah. Intinya susah banget gitu ya. Tapi kalau buat kalian, karena gue nggak mau kalian terbebanin, maksudnya nggak mau kalian ke distract, wah pemrograman susah, gue malas. Gue nggak mau, karena gue bilang mudah ini kalau kalian mau belajar. Kalau kalian nggak mau belajar ya susah akan seterusnya ya. Nggak cuma pemrograman doang sih, jalan aja, kalian belajar jalan aja ketika kalian